Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Cusna. Hari ini Kak Cusna akan berkisah tentang kisah Nabi Muhammad masa muda dari buku Muhammad Teladanku. Silakan disimak. Adik-adik tersayang, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, ia diminta para sahabatnya untuk menceritakan bagaimana kisah tentang dirinya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun menceritakan kisah tentangnya. Ketika ibuku mengandung, ia melihat sinar keluar dari perutnya yang sinarnya itu akhirnya menyinari, membuat istana-istana di kota Syam itu bercahaya. Wah, Masya Allah, aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang mengembala kambing. Jadi Rasulullah itu ketika masih muda dan disusui oleh siapa yang tahu ibu susunya Nabi Muhammad? Ya, Halimah Sa'diyah. Jadi Nabi Muhammad sejak masih kecil itu suka mengembala apa ini? Ini apa? Domba. Nah, ketika di belakang rumahnya Nabi Muhammad sedang mengembala domba dengan saudara-saudara susunya, tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih menghampiri Nabi Muhammad. Kemudian dua orang itu membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kira-kira mau dibawa kemana ya Nabi Muhammad? Akhirnya kedua orang tersebut mengambilku, kata Rasulullah, lalu membelah dadaku dan mengeluarkan jantungku. Kemudian membelahnya dan mengeluarkan gumpalan hitam. Setelah keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan, salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya. Dia menimbangku dengan 10 orang umatku, ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya. Wah, Masya Allah, tadi 10 orang, tapi lebih berat Nabi Muhammad. Akhirnya orang yang pertama berkata, timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya. Masya Allah, 100 orang teman-teman. Orang kedua itu menimbang dengan 100 orang dari umatku. Ternyata, apa lagi? Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya. Masya Allah, bertambah lagi. Nah, kemudian ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, biarkan dia demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, dia lebih berat daripada mereka. Itulah kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Ibunda Halimah, ibu susunya, mendengar dari anak-anaknya bahwa Nabi Muhammad diambil, kemudian dilihat bahwa dibelah dadanya, Halimah merasa takut. Akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunda. Siapa nama ibundanya Nabi Muhammad? Ibunda Aminah. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa lagi ke kota Mekah dan menyerahkanlah kepada ibundanya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. Katanya, Halimah mau menyusui anakku, mau mengurusnya. Wahai ibu susuan, padahal sebelumnya engkau yang meminta ia tinggal denganmu. Ya, jawab Halimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena banyak kejadian yang terjadi kepadanya. Jika dia aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan. Jadi akhirnya dikembalikan karena takutnya Ibunda Halimah karena banyak orang yang mau menculik Nabi Muhammad, dan termasuk peristiwa 2 orang
dua malaikat yang datang untuk membelah dadanya Nabi Muhammad. Kemudian Ibunda Aminah kaget, sebenarnya apa yang terjadi? Terus akhirnya berkatalah dengan benar kepadaku. Akhirnya Ibunda Halimah pun terdiam sejenak dan lalu bercerita dengan rasa yang berat. Ada dua orang yang berbaju putih membawa Muhammad ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya. Ucap Bunda Halimah. Kemudian setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah, tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah demikian tenang. Jadi Ibunda Aminah nggak kaget, wah gitu, enggak, tetapi dengan tenang. Apakah engkau takut setanlah yang mengganggunya? Tanya Aminah. Halimah mengangguk. Itu sebenarnya membuatku khawatir sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepada engkau. Aminah menarik nafas. Demi Allah, katanya, setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, tadi apa? Menyinari istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Nah, demi Allah, aku bisa melihat, belum pernah melihat orang yang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit. Halimah pun mendengar itu dengan takjub. Wah, Masya Allah. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang. Akhirnya adik-adik tersayang, Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang oleh Ibunda Halimah. Namun lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada Ibunda Aminah. Nah, kemudian, Kak, tunggu, seru Muhammad sambil berlari menuruni bukit. Saat itu usia Muhammad sudah 5 tahun. Siapa teman-teman yang usianya 5 tahun? Nah, ia sedang berlari mengejar saudaranya. Kemudian yaitu anak-anak Halimah. Mereka pun sedang mengembala. Jadi Nabi Muhammad sedari muda, sedari kecil itu sudah senang mengembala. Ayo Muhammad, kerja kami kalau bisa, ujar Syaimah, anak perempuan sulung Halimah sambil tertawa. Anak-anak itu terus bermain. Diam-diam ada beberapa orang Nasrani yang dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. Lihat Kak, itu ibu datang, seru Muhammad. Anak-anak menoleh. Mereka terpekik senang melihat Halimah datang menjemput. Namun wajah Halimah tampak khawatir karena Halimah mencurigai ada dua orang dari Habasyah yang sedang mengamati Nabi Muhammad. Terus akhirnya hatinya makin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat tanpa memedulikan dirinya bahwa di situ ada Ibunda Halimah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, Muhammad mau apa? Kata Nabi Muhammad, berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu, perintah salah seorang. Muhammad membalikkan badannya, lalu orang-orang di Habasyah yang dua orang ini semakin terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berbisik. Kalian bermain lagi, ibu akan mencari tahu apa yang sedang mereka bicarakan, kata Halimah kepada Muhammad dan anak-anaknya. Diam-diam Halimah mendekati tempat orang Habasyah itu berada dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui seluk-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang besar. Diam-diam Halimah menjauh. Aku harus melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga. Adik-adik tersayang, berhasilkan Halimah menyelamatkan Nabi Muhammad. Nah, jadi atas kejadian itu Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada Ibunda Aminah. Demikian cerita dari Kak Cusna. Semoga menambah keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul
Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.